Yuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi. Mana bro? Assalamualaikum tak. Oi. Gimana tak? Alhamdulillah mantap. Lagi ngapain tak? Ini gua tuh lagi bingung aja gitu. Ah. Gua lagi ada tugas gitu kan. Tugasnya itu gua disuruh cari manusia terbaik gitu. Sedangkan kan ini lu bisa lihat sendiri nih. Ada versi majalah Time, ada yang dari versi blog juga banyak. Nah lu mungkin punya masukan nggak kira-kira gua siapa nih orang gua masukin di tugas gua nih? Oke, jadi tak mengenai siapakah manusia terbaik tak? Kok usah bingung-bingung tak? Ada penjelasan, ada sebuah video yang simple, padat dan jelas mengenai siapakah manusia yang terbaik. Nah, videonya di mana? Nih, di video yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Shaimin wa shaimat, dimanapun saudara berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada Ramadan tahun ini, yakni 2021 miladiah 1442 Hijriah, kita semua berada dalam keadaan sukacita. Kita semua dalam keadaan bergembira karena alhamdulillah Ramadan kali ini kita diberikan sebuah nikmat yang luar biasa, yakni setelah Ramadan berikutnya kita dengan bahasanya bisa dibilang zong. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan tentu saja kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Shalawat dan salam semoga terlalu tercurah kepada junjungan kita, manusia termulia, khatamul anbiya wa imamil mursalin, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Shaimin wa shaimat, hadirin wal hadirat, dimanapun saudara berada, sebagai manusia tentu saja kita itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kita semua itu ingin menjadi satu dalam satu bingkai yang disebut dengan keislaman, satu bingkai yang kemudian berada dalam rahmatan lil alamin. Namun di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Andai kata Allah itu menginginkan, Allah menghendaki, bisa saja Allah itu mengabulkan hal tersebut. Kita berada dalam satu wadah, satu kebersamaan. Walakin liyabluwakum. Namun kemudian Allah itu menguji manusia, menguji kita semua terhadap apa-apa yang sudah didatangkan kepada kita. Salah satunya adalah Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai pembeda, di mana Al-Quran itu turun di bulan yang suci, bulan yang mulia, ini bulan Ramadan. Untuk apa kemudian diuji itu? Supaya kita semua itu berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik. Shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kemudian muncul pertanyaan, siapakah sebetulnya orang-orang yang kemudian masuk ke dalam kriteria manusia-manusia yang terbaik? Hamba-hamba Allah yang kemudian masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang terbaik. Shaimin wa shaimat, dimanapun Anda berada, maka kita bisa melihat beberapa indikator sehingga kita paling tidak masuk, ya syukur-syukur di semua kategori, paling tidak di salah satunya saja. Bagaimana kemudian kita itu bisa menjadi hamba-hamba Allah, menjadi manusia yang terbaik. Yang pertama, siapakah atau apa indikator sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik? Yang pertama adalah ahasinukum akhlaqan. Manusia yang terbaik adalah, hamba yang terbaik adalah mereka yang akhlaknya paling mulia, akhlaknya paling bagus. Nah, tentu saja ini sejalan sesuai dengan misi kenabian, misi risalah, misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadisnya dinyatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi misi diutusnya Nabi Muhammad adalah tidak lain tidak bukan untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita melihat fakta yang ada di zaman sekarang, serba modern, serba teknologi, namun kita melihat bagaimana generasi-generasi sekarang itu minim mengalami degradasi akhlak, moralnya tidak ada. Ketika generasi-generasi terdahulu, sederhana saja, mau berangkat sekolah, pamitan dengan orang tua, assalamualaikum, dijawab sama orang tuanya, waalaikumsalam. Kemudian didoakan, anaknya mencium tangan, orang tuanya mencium kening anaknya. Sungguh luar biasa. Contoh yang lain, penghargaan terhadap seorang guru, di mana guru itu pada zaman dahulu itu luar biasa. Seorang siswa itu sangat takzim, sangat menghormati gurunya. Tapi kalau kita melihat sekarang, bahkan ada kasus di mana guru itu malah justru dilecehkan atau diejek sama muridnya. Masya Allah. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Bagaimana akhlak kita terhadap tetangga kita? Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Bagaimana tetangga kita terhadap tetangga kita? Memuliakan tetangga. Sederhana saja, kita masak, misalkan puasa nih, sore masak. Masaknya banyak biasanya kalau puasa, yang enak-enak, paling enggak ada yang berkuah, kemudian ada es atau bikin kolak. Bikinlah yang agak banyak, jangan sedikit, jangan pelit, bikin yang agak banyak. Kemudian kita bagiin kepada tetangga-tetangga kita. Supaya apa? Ketika kita memberikan hadiah, maka tahadu, tahabbu. Ketika kita memberikan tadi kepedulian dengan hadiah, walaupun tidak seberapa harganya, hanya sekedar katakanlah semangkok sebuah atau semangkok kolak, tapi insya Allah akan muncul rasa cinta, akan muncul kebersamaan di antara kita dengan tetangga-tetangga kita. Dan di bulan Ramadan ini, luar biasa orang yang bersedekah, memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut yang kita kasih bagian tadi dari sebagian masakan kita, tanpa mengurangi pahala yang kita beri. Kita memberi satu, kita mendapatkan pahala dari satu orang tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Coba bayangkan bagaimana kalau kita memberi kepada katakanlah 10 orang, 20 orang, syukur-syukur bisa lebih banyak lagi. Masya Allah. Memang Ramadan ini adalah bulan panen bagi umat Islam. Maka disebutkan Ramadan itu syahrul ummati. Ramadan ini adalah bulan umatku. Maka marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendulang pahala
dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh. Itu yang pertama, akhlak yang mulia. Berikutnya, Ramadan ini adalah syahrul Quran, di mana Al-Quran itu turun. Dan Al-Quran ini memang sebuah mukjizat yang luar biasa. Nah, maka terkait dengan Al-Quran ini menjadi salah satu indikator di mana seorang hamba itu atau seorang manusia bisa disebut menjadi manusia-manusia yang terbaik. Kita bisa melihat, menyitir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian semua adalah man ta'allama al-Qur'an. Siapa yang kemudian belajar Al-Qur'an, setelah belajar wa 'allama, mengajarkan. Dalam Islam ini sesuai dengan salah satu sifat wajib Rasul, tabligh, menyampaikan. Nah, maka di sini orang yang kemudian sudah memiliki ilmu terkait dengan Al-Qur'an, kemudian yang bersangkutan mengajarkannya kepada orang lain, akhirnya manfaatnya itu lebih banyak tersebar kemana-mana. Maka itu akan menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka para salafus sholih di bulan Ramadan itu menutup pengajian-pengajiannya, menutup majelis-majelis ilmunya yang muridnya sampai ribuan. Kenapa? Dalam rangka menghormati, dalam rangka memperbanyak ibadah, terutama untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu indikator yang kedua terkait siapakah manusia yang terbaik. Shaimin was-shaimat rahimakumullah. Yang ketiga yang bisa kita ambil, kita bisa jadi patokan siapakah hamba yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya panjang tapi amalnya itu bagus. Karena ada orang yang panjang umur tapi amalnya itu kurang bagus. Nah, terkait dengan hal ini ada 3 kategori sebetulnya. Yang pertama adalah faminhum dzalimun li nafsi. Ada orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri, di mana kebaikan-kebaikannya itu bila ditimbang itu sedikit, kecil, banyak kejelekan-kejelekannya. Yang kedua, ini orang yang berada di pertengahan. Berada di pertengahan. Maksiat jalan, sholat jalan, puasa jalan, main gaple jalan. Yang lain, ibadah-ibadah yang lain, zakat iya, menghibah iya. Nah, itu seimbang antara amal-amal baiknya dengan amal-amal buruknya. Itu namanya golongan muqtasid. Nah, maka semestinya dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita menjadi hamba-hamba yang sabiqum bil khairati biidnillah. Hamba-hamba yang selalu berlomba-lomba ingin menjadi orang-orang yang terbaik dengan amal-amal terbaik. Entah itu dengan hartanya, entah itu dengan pemikirannya, dengan ibadahnya. Faminhum sabiqum bil khairati biidnillah. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, marilah sekali lagi kita berlomba-lomba untuk meningkatkan amal, meningkatkan kebaikan, meningkatkan iman serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan 3 kategori tadi, bahwasanya manusia yang terbaik adalah yang baik akhlaknya, yang kemudian dia mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Artinya ada kecintaan terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran ini selain sebagai bacaan juga sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita memanfaatkan umur yang diberikan kepada kita dengan melakukan amal-amal solih. Maka insya Allah paling tidak dengan 3 hal tersebut kita akan menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
amal puasa dan amal ibadah lainnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.